Semua orang tahu Pekalongan itu kota batik. Tapi 99% orang salah besar mengira batik ini asli murni buatan lokal. Faktanya, kota ini dulunya pelabuhan bebas tempat pedagang Tionghoa, Arab, India, sampai Belanda campur aduk. Makanya ada batik bergambar burung Cina, motif India, sampai dongeng Cinderella, bikinan Belanda. Bahkan saat zaman Jepang, tercipta batik pagi sore demi bertahan hidup. Kenapa bisa sejenius itu? Ada rahasia liar apa di balik batik Pekalongan? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pekalongan memiliki sejarah yang jauh lebih tua daripada julukannya sebagai kota batik Indonesia. Bahkan asal-usul nama Pekalongan sendiri hingga kini masih menjadi misteri yang belum memiliki jawaban pasti. Salah satu versi menyebut nama Pekalongan berasal dari kata ngalong, yaitu kisah Bahu Reksa, panglima kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung, yang konon melakukan tapa dengan posisi bergantung seperti kelelawar. Setelah gagal memimpin penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Dari istilah ngalong itulah kemudian muncul nama Pekalongan menurut tradisi lisan masyarakat. Sementara itu, sejarawan Belanda P.J. Van pada tahun 1869 memiliki pendapat berbeda. Dia menafsirkan Pekalongan berasal dari kata kalong, yang berarti kelelawar atau tempat banyak kelelawar. Hingga sekarang, belum ada bukti sejarah yang benar-benar memastikan mana versi yang paling tepat. Misteri nama kota ini justru menjadi bagian dari sejarah panjang Pekalongan yang terus diperdebatkan. Namun yang menarik, julukan kota batik Indonesia ternyata juga bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Banyak orang mengira sejak dulu Pekalongan sudah menjadi pusat batik terbesar di Nusantara. Padahal pada awal perkembangannya, Pekalongan lebih dikenal sebagai kota pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Letaknya yang berada di jalur perdagangan pantai utara atau Pantura menjadikan kota ini tempat bertemunya pedagang Jawa, Tionghoa, Arab, India, hingga bangsa Eropa. Mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa budaya, warna, motif, teknik, dan jaringan perdagangan yang kemudian menjadikan Pekalongan sebagai pusat produksi sekaligus perdagangan batik terbesar di Indonesia. Jadi, alasan Pekalongan disebut kota batik Indonesia bukan hanya karena masyarakatnya pandai membatik, melainkan karena selama berabad-abad kota ini menjadi pusat berkembangnya industri batik yang memasok berbagai daerah di Nusantara bahkan hingga ke mancanegara. Sejarah batik di Pekalongan diperkirakan sudah berkembang sejak abad ke-16, bahkan sebelum VOC datang ke Nusantara. Pada masa itu, masyarakat di daerah Pekalongan Kota, Buaran, Pekajangan, dan Wonopringgo telah mengenal kegiatan membatik sebagai usaha rumah tangga. Batik diperdagangkan melalui para pedagang pesisir yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Menurut berbagai catatan, perdagangan batik di Pekalongan telah berlangsung setidaknya sejak dekade 1840-an atau bahkan lebih awal.
Kehadiran pedagang Tionghoa dan Arab yang menetap di kawasan pesisir membuat permintaan kain batik meningkat sangat cepat. Mereka memesan batik kepada para perajin desa, kemudian menjualnya kembali ke berbagai daerah di Jawa, bahkan keluar Nusantara. Pada sekitar tahun 1850, Pekalongan sudah dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan batik terpenting di Hindia Belanda. Sejak saat itu, batik perlahan berubah dari kerajinan rumah tangga menjadi penggerak utama ekonomi kota. Inilah awal mengapa identitas Pekalongan mulai melekat dengan batik. Namun disinilah letak fakta tersembunyinya. Banyak orang mengira batik Pekalongan berasal dari motif keraton seperti Yogyakarta atau Surakarta. Kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Memang, pada awalnya, motif Pekalongan memiliki kemiripan dengan batik keraton. Akan tetapi, karena Pekalongan merupakan kota pelabuhan internasional, para pembatik mulai menerima pengaruh budaya dari berbagai bangsa. Pedagang Tionghoa membawa gambar burung hong, naga, burung phoenix, burung peony, hingga motif keramik Cina. Pedagang India memperkenalkan motif patola yang kemudian melahirkan batik jelamprang. Pedagang Arab ikut memengaruhi bentuk-bentuk geometris dan warna tertentu. Sementara bangsa Belanda memperkenalkan motif buketan berupa rangkaian bunga khas Eropa. Bahkan muncul batik yang menggambarkan dongeng Cinderella, Putri Salju, hingga si tudung merah. Inilah yang membuat batik Pekalongan berbeda dari batik daerah lain. Dia terus berubah mengikuti zaman dan tidak pernah terpaku pada satu aturan. Perubahan besar kembali terjadi pada pertengahan abad ke-19 ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan berbagai kebijakan ekonomi di wilayah Pekalongan. Selain membangun industri gula, pemerintah kolonial juga membuka jalur perdagangan yang semakin ramai di Pantura. Akibatnya, jumlah penduduk bertambah, aktivitas ekonomi meningkat, dan batik berkembang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Berbeda dengan daerah lain yang lebih bergantung pada pertanian, masyarakat Pekalongan justru membangun ekonomi keluarga melalui industri batik rumahan. Hampir setiap kampung memiliki pembatik, pencanting, pewarna kain, pedagang malam, hingga penjual kain mori. Batik tidak lagi sekedar pakaian, tapi menjadi denyut kehidupan ekonomi masyarakat Pekalongan. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, perkembangan batik Pekalongan semakin pesat. Salah satu contoh yang sering disebut dalam catatan kolonial adalah Raden Mas Utaryo, seorang pejabat keuangan Hindia Belanda yang pernah mengatakan, Pekalongan tanpa industri pembatikan bukanlah Pekalongan. Kalimat tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh batik terhadap kehidupan kota ini. Bahkan para pedagang mebel, pedagang bahan makanan, hingga pemilik toko mengakui bahwa naik turunnya penjualan mereka sangat bergantung pada kondisi industri batik. Ketika batik ramai, seluruh kota ikut hidup. Ketika batik lesu, ekonomi kota ikut melemah. Inilah alasan mengapa batik kemudian menjadi identitas utama Pekalongan. Memasuki masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, industri batik kembali mengalami perubahan besar. Jepang membawa pengaruh baru terhadap desain batik yang kemudian dikenal sebagai batik Jawa Hokokai. Motifnya dipenuhi bunga sakura, kupu-kupu,
bunga krisan, serta warna-warna cerah yang menyerupai kimono Jepang. Karena pada masa perang, kain menjadi barang langka, para pembatik Pekalongan menciptakan batik pagi sore, yaitu satu lembar kain yang memiliki dua motif berbeda sehingga dapat dipakai bergantian. Keputusan kreatif para pembatik ini membuat industri batik tetap bertahan meskipun bahan baku sangat terbatas. Masa keemasan batik Pekalongan justru terjadi setelah Indonesia merdeka. Pada dekade 1950-an, Presiden Soekarno menjalankan program Benteng untuk memperkuat pengusaha pribumi. Kebijakan ini membawa dampak besar bagi para pembatik Pekalongan. Pada tahun 1952, Haji Ahmad Junaid bersama rekan-rekannya mendirikan Persatuan Pembatikan Indonesia Pekalongan atau PPIP yang memiliki sekitar 750 anggota. Melalui koperasi ini, para pembatik memperoleh bahan baku kain mori dan pewarna dengan harga lebih terjangkau. Tidak lama kemudian, muncul berbagai koperasi batik lain seperti Koperasi Batik Setono, Koperasi Batik Tirto, hingga Koperasi Pekajangan. Sejak tahun 1950-an hingga pertengahan 1970-an, Pekalongan mengalami masa yang sering disebut sebagai zaman emas batik. Ribuan keluarga menggantungkan hidupnya pada industri ini. Hampir separuh anggota gabungan Koperasi Batik Indonesia berasal dari Pekalongan. Namun sejarah tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1960, mulai diperkenalkan teknik batik printing atau sablon. Produksi menjadi jauh lebih cepat dan murah dibandingkan batik tulis. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968, industri tekstil modern berkembang sangat pesat. Pabrik-pabrik besar memproduksi kain bermotif batik dalam jumlah besar. Akibatnya, ribuan pengusaha batik tradisional di Pekalongan tidak mampu bersaing. Pada awal 1970-an, banyak perajin gulung tikar beralih profesi bahkan menjadi buruh di perusahaan besar. Kota yang dulu ramai oleh aktivitas membatik mendadak mengalami masa-masa sulit. Namun, justru dari krisis itulah lahir inovasi baru. Pada tahun 1972, berdiri Tobal Batik yang memulai usahanya hanya dengan sekitar 25 lembar kain. Berkat kreativitas pemiliknya, batik Pekalongan mulai dibuat sesuai permintaan pasar luar negeri. Tahun 1974, Tobal Batik berhasil mengekspor produknya ke Amerika Serikat dan Prancis. Mereka menciptakan motif khusus yang disesuaikan dengan selera konsumen luar negeri tanpa meninggalkan teknik batik tulis dan cap. Kesuksesan ini kemudian diikuti banyak pengusaha lain. Saat krisis moneter tahun 1998 melanda Indonesia, sebagian pengusaha batik Pekalongan justru mampu bertahan karena pasar ekspor mereka tetap berjalan. Bahkan muncul inovasi menggunakan serat nanas, serat pisang, hingga sutra lokal sebagai bahan baku batik. Memasuki awal abad ke-21, identitas Pekalongan sebagai kota batik semakin kuat. Pemerintah kota menjadikan batik sebagai slogan resmi yang berarti bersih, aman, tertib, indah, dan komunikatif. Museum batik didirikan, kampung-kampung batik dikembangkan, festival batik rutin diselenggarakan, dan hampir setiap sudut kota dipenuhi aktivitas membatik. Pada tahun 2005,
Meskipun jumlah industri batik menurun dibandingkan masa jayanya, Pekalongan tetap menjadi produsen batik terbesar di Indonesia. Produk batik Pekalongan diekspor ke Australia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Timur Tengah, Singapura, Kanada, Prancis, hingga Jerman. Batik tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tapi juga identitas budaya masyarakat Pekalongan. Itu tadi alasan Pekalongan dijuluki sebagai kota batik. Dari seluruh perjalanan itu, terlihat bahwa julukan kota batik Indonesia bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Julukan tersebut lahir melalui proses panjang selama beratusan tahun. Berawal dari kota pelabuhan yang menjadi titik pertemuan berbagai bangsa, Pekalongan berkembang menjadi pusat produksi, perdagangan, dan inovasi batik terbesar di Indonesia. Kebohongan sejarah yang sering dipercaya adalah anggapan bahwa batik Pekalongan merupakan budaya yang berdiri sendiri tanpa pengaruh luar. Padahal, justru kekuatan terbesar batik Pekalongan terletak pada kemampuannya menyerap pengaruh Tionghoa, Arab, India, Belanda, Jepang, bahkan budaya lokal Jawa menjadi satu karya yang unik. Itulah sebabnya hingga hari ini Pekalongan dikenal sebagai kota batik Indonesia. Bukan hanya karena menghasilkan batik dalam jumlah besar, tapi karena kota ini berhasil menjadikan batik sebagai identitas, penggerak ekonomi, dan warisan budaya yang terus hidup selama berabad-abad. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.